Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Yunda Fitriasa, or you can call me Yunda. Hai, balik lagi di YouTube channel aku, dan kali ini kita akan ngobrol tentang, ya bener banget, meet and greet Qatar Airways. Jadi kalau kalian lihat video aku sebelumnya, aku pernah datang ke rekrutmennya Qatar Airways di tahun 2022 di bulan Mei, dan setelah itu aku ikut lagi yang di bulan Juli 2022 gitu. Nah, yang kali ini aku mau sharing sama kalian sedikit pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan bulan Mei gitu ya. Jadi kalau kalian semua yang belum tahu aku, jadi tuh aku dulu tuh pernah jadi cabin crew di Oriental Airlines, kemudian aku jadi cabin crew di Emirates Airlines dari tahun 2014 sampai 2017. Nah, setelah itu aku nggak pernah ikutan rekrutmen apapun. Yang aku lakukan di kegiatan aku adalah sharing sama teman-teman semuanya. Aku ada kursus untuk menjadi cabin crew, persiapan cabin crew. Nah, itu semua ada di website aku, yaitu adalah cabincrewclass.com. Di situ aku bareng sama teman-teman cabin crew dan juga ex crew yang ingin sharing ilmunya kepada calon cabin crew lainnya di website ini. Jadi kalian bisa cek aja langsung kalau kalian mau ikutan juga. Nah, setelah sekian lama aku nggak pernah ikut rekrutmen ya, waktu itu aku pernah bikin video tutorial untuk apply ke Qatar Airways. Nah, jadi setelah aku bikin video itu, ternyata aku dipanggil juga di bulan Mei. Kaget banget sebenarnya, karena aku mikirnya oh mungkin dari segi usia pun aku udah nggak mungkin dipanggil gitu. Ternyata aku masih dipanggil juga. Nah, pas yang bulan Mei itu, karena aku nggak pernah rekrutmen lagi guys dari tahun 2017 ya, jadi senervous itu juga ya. Ternyata memang sih aku di kelas selalu mengajarkan untuk teman-teman semuanya supaya jangan nervous saat interview. Ternyata pas aku datang, ini nervous banget gitu. Nah, jadi di saat itu aku nggak ngomong sama sekali. Aku malah langsung kasih CV aja gitu, langsung tanpa bertutur sapa apapun sama rekruternya. Dan mungkin itu kelihatan banget ya aku nervous. Dan di saat itu pertanyaannya, why do you want to become a cabin crew again after such a very long time not working as a cabin crew? Jadi kan dari terakhir kan 2017 tuh, terus aku nggak kerja jadi cabin crew dimanapun lagi. Terus kenapa kamu mau jadi cabin crew lagi nih sekarang? Terus aku jawab, dan memang kelihatan banget lah aku nervous gitu ya. Jadi aku paham banget kenapa dari CV drop itu aku nggak pass ke tahap berikutnya, yaitu adalah day 2. Nah, di bulan Juli ini ada beberapa teman-teman semua di Instagram yang nanyain, "Kak, aku udah apply di Qatar tapi kok nggak dapet email gitu." Akhirnya aku penasaran, aku pun cobain juga apply. Terus ternyata aku dipanggil lagi nih di bulan Juli. Nah, pas aku dipanggil ini aku mikir, oh kali ini aku nggak akan senervous kemarin gitu. Jadi aku udah latihan, aku udah cobain untuk cara ngejawabnya gimana. Dan kebetulan aku juga saat di bulan Mei itu ketemu sama temen baru, yaitu adalah ex pramugari juga di Middle East Airlines, yang dia itu pas ke day 2, dan dia bilang saat CV drop itu sebaiknya langsung membuka conversation sama recruiter seolah-olah kita lagi ngomong sama penumpang. Nah, itu yang aku praktekkan di bulan Juli ini. Jadi di bulan Juli ini aku dapat antriannya itu jam 16.30 itu berarti setengah 5 ya. Ini saran aja ya buat kalian semuanya. Aku lihat di Telegram grup yang bilang kalau aku sebenarnya dapat jadwalnya itu jam 11, dapat jadwalnya itu jam 12 gitu. Tapi aku pengennya lebih cepet Kak Yunda. Akhirnya aku datang jam 8, atau yang misalnya yang harusnya jam setengah 5 sama kayak aku, tapi datangnya jam 8 pagi gitu ya. Aku ngerti kita semua punya jadwal kegiatan masing-masing, tapi kalau menurut aku, ini saran aku aja, coba kalian datang itu sesuai jadwal. Karena lagi-lagi jadi cabin crew itu kita akan punya waktu time schedule yang memang ditentukan oleh company. Nah, kalau dari basic instruction itu aja kita nggak bisa mengikuti, takutnya itu menjadi salah satu penilaian saat kalian datang ke day 1 saat kalian CV drop. Jadi pas saat kalian CV drop, di situ tertulisnya undangannya jam setengah 5, tapi kalian datangnya jam 8, itu kemungkinan besarnya itu mereka akan kayak, oh
kok dia nggak menghargai waktu yang telah ditentukan ya gitu. Walaupun ada chance kemungkinan mereka tetap suka sama kamu dan akhirnya kamu dipaskan untuk ke day 2. Tapi ya kalau menurut aku sendiri, kalau jadwal itu sudah diberikan kepada kita, lebih baik kita stick ke jadwal itu. Oke, nah sekarang kita bahas nih gimana caranya kasih first impression yang baik saat kita masuk ke dalam recruitment room itu. Jadi rekrutmen yang bulan Juli ini panelistnya tuh ada tiga orang rekruternya. Masing-masing punya meja sendiri dan setiap orang yang masuk itu akan dihandle oleh satu orang rekruter. Sesuai antriannya ada 3 gitu, ganti-gantian. Dan aku dapet yang paling pojok sebelah kiri. Dan waktu aku bulan Mei aku dapet yang tengah gitu. Kalau kalian datang juga di sana pasti tahu yang mana. Nah cuman yang terakhir ini, yang bulan Juli ini, aku dari sebelum masuk ke dalam ruangan, dari pintunya itu aja kan aku diminta sama orang dari Grand Melia-nya next gitu ya. Terus pas aku masuk ke lingkup apa sih di pintunya itu, aku langsung nggak masuk langsung duluan, aku bilang hello, may I come in gitu kan. Jadi terus dia bilang oh yes of course, kata dia gitu kan, yes of course. Terus habis itu aku masuk, setelah aku diizinkan aku langsung ngomong sama rekruternya, hello how are you, ya kayak gitu lah. Masih terdengar kayak annoying ya mungkin ya, cuman ya itulah namanya jadi cabin crew, kita harus pasti basa-basi, harus bisa kelihatan cheerful, kelihatan approachable dari awal gitu. Jadi kalau dari awal aja udah nervous ya pasti first impressionnya nggak bagus. Terus kemudian di situ aku ditanyain sama dia, so tell me about your work experience, ya gitu. Dia nanya work experience aku. So aku bilang, ya udah aku kasih tahu aja jawabannya sekalian buat kalian belajar. Terus aku jawabnya, okay, first of all I would like to say thank you very much for your opportunity. My name is Ayunda Nur Fitriasa, but you can call me Yunda. I'm from Jakarta, Indonesia. I used to work as a cabin crew for Oriental Airlines and also for Emirates Airlines. And right now I'm currently working as a freelance graphic designer and freelance trainer. I'm currently looking for opportunity here in Qatar Airways and I'm so happy that I'm invited to this interview. Thank you. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, aku juga agak lupa, cuman kurang lebih seperti itu. So, dan setelah itu dia nanya, so why did you resign from Emirates? Terus aku bilang, because of the unfortunate situation back home here in Indonesia, so I have to go back home. But during my absence, I didn't stop to improve myself, so I went to different classes and I actually tried to improve my communication skills. So now I'm really excited, I'm totally happy to be invited for this interview with international airlines like Qatar Airways. Thank you. Nah, kayak gitu jawaban aku. Yang kedua beda banget kan sama yang pertama. Jadi yang pertama tuh kayak gelagapan, yang kedua ini aku udah lebih kayak engine udah panas nih, udah tahu gitu mau ngomong apa gitu. Jadi udah well prepare, dan kebetulan juga sharing-sharing sama teman-teman yang PESKD itu. Jadi saran aku, coba tanya-tanya teman-teman semua yang PESKD itu tuh gimana, tips and triknya itu juga membantu banget. Ya kalau dari aku kayak gitu, aku lebih well prepare untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banget muncul. Karena pertanyaan itu kamu nggak tahu akan ditanyakan, at least kamu udah udah lebih percaya diri gitu. Kalau misalnya kalian udah latihan dulu. Nah udah, jadi dari situ dia menyuruh aku arm raise. Nah ini juga aku mau ngasih jawaban teman-teman semua. Banyak yang nanya nama aku karena ada yang bilang kalau arm raise-nya itu kayaknya dinaikin deh kak, kayaknya ditinggiin banget 215 kayaknya itu segala macam ya. Aku nggak tahu ya, jadi aku sendiri ini bukan orang yang tinggi, jadi tolak ukurnya diri aku sendiri aja. Jadi kalau teman-teman cabin crew yang lain, kalau kalian mungkin tinggi gitu. Kalau aku tuh kadang di airline sini 160, kadang 158, kadang 159. Aku nggak pernah tahu deh sebenarnya tuh aku tuh berapa gitu tingginya, tapi ya pasti nggak tinggi banget gitu. Nah jadi pas aku daftar Emirates itu, harapan aku memang itu, karena waktu dulu tolak ukurnya Emirates itu hanya arm reach aja, dan aku pass kalau arm reach. Nah kebetulan kemarin di Qatar Airways aku cobain 2 kali, di bulan Mei arm reach aku nyampe, dan di bulan Juli aku juga sama nyampe juga. Jadi aku kan waktu itu cobain arm reach yang hari pertamanya yang bulan Juli nih,
Terus aku bilang, you have to do it with another hand. Kata si rekruternya, oh no it's okay, you already pass. Jadi pass itunya maksudnya arm reach-nya gitu, you can reach it gitu. Jadi fine gitu. Setelah aku ukur tinggi, aku bilang thank you lagi, terus balik lagi ke depan dia, terus dia bilang gini, okay Ayunda, so where is your email address because I cannot find your email address, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, it's right here at the top corner. Terus kata dia, terus aku langsung mikir gini, udah dia nanyain email lagi kan, jangan-jangan biasanya kalau ditolak itu kan nanti kan mereka bilang akan email setelah sebulan lagi gitu ya, kita akan lihat dulu CV kamu, kita akan email kamu. Nah, kalau dia ngomong email gitu aku udah langsung parno aja, wah ditolak nih kayaknya. Ternyata enggak, ternyata dia bilang okay Ayunda, I would like to see you again tomorrow. Terus okay thank you, dia kasih invitationnya. Terus aku langsung happy banget. Terus akhirnya aku pass deh untuk ke day itu udah malam banget ya, jadi aku sebenarnya datang kan 4:30. Terus memang karena undangan 5:30, tapi aku bener-bener interview itu kurang lebih jam 6 atau 6:30, aku lupa, pokoknya udah malam. Dan kayaknya itu rekrutmennya masih berlangsung lagi sampai kurang lebih mungkin jam 7:30 malam mungkin ya. Jadi emang lama banget guys gitu, banyak banget yang ngantri buat rekrutmen yang Juli ini kalau di compare sama yang bulan Mei gitu. Oke, jadi itu adalah tips dari aku untuk pass ke day 2. Nah sekarang kita akan ngomongin tentang day 2-nya gitu. Day 2-nya itu bener-bener deh guys, ternyata tuh banyak banget juga yang udah masuk ke day 2. Yang day 2 itu ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu jam 8, sesi yang kedua itu jam 1. Nah yang aku dapat itu jam 1. Aku kebetulan bareng sama teman aku yang tadi aku ceritain itu, yang ex cabin crew Middle East. Kita barengan lagi. Terus ya udah kita akhirnya di situ bareng juga sama teman-teman yang lain. Jadi kalau saran aku, kalau kalian mau jadi cabin crew setiap rekrutmen, jangan menyendiri. Cobalah untuk bersosialisasi dengan yang lain. Selain untuk mencairkan suasana, pastinya rekruter juga akan lihat kalau kalian itu orangnya approachable atau enggak. Kalau kalian diem aja di ujung gitu kayak gak bisa membaur gitu. Jadi kalau kalian tulis di CV kalian punya teamwork ability atau ability to work within a team gitu, jadi tapi kalian diem aja gitu, jadi kayak nggak merepresent apa yang kalian tulis di CV ya kan. Jadi kalau misalnya bisa tetap berusaha untuk ngobrol sama yang lainnya juga. Oke, nah terus di day 2 ini adalah dimulai dengan English test. Jadi aku dengar sounding dari teman-teman yang kemarin ikut rekrutmen sampai pass ke final itu di bulan Mei, katanya English testnya ini susah banget gitu. Apakah sesusah itu? Oke, kita akan bahas. Jadi ternyata pas aku masuk ke dalam ruangan ini, tes English test itu, kita tuh nggak langsung dikasih tes, tapi kita dikasih lihat video tentang Qatar dulu gitu loh. Qatar tuh seperti apa, kenapa Qatar itu bisa terus-terusan jadi number 1 airlines. Terus mereka juga bilang gini sih, di recruiternya bilang gini, jadi itu Skytrax tuh hampir selalu ngasih ke Qatar, tapi ada momen dimana Garuda Indonesia yang menang ya, best cabin crew-nya gitu. Terus jadi mereka tuh merasa positif kalau siapa tahu kalian representatif dari Indonesia ini yang bisa memajukan Qatar semakin terdepan juga di menjadi best cabin crew gitu. Jadi mungkin itu alasannya juga kenapa mereka tuh nge-hire banyak Indonesian ya, dari Jakarta 2 kali sampai nanti bentar lagi mau Bali gitu ya. Rekrutmen yang di English test ini kita akan dikasih soal, kita duduknya itu bertiga gitu. Jadi aku dapetnya yang tengah, terus teman aku di kiri, teman aku lagi di kanan. Nah itu banyak banget guys sampai ke belakang gitu. Jadi dalam ruangan itu penuh gitu, dan kita disediain meja juga. Dan setiap satu orang itu akan berbeda soalnya dengan orang sebelahnya. Jadi yang kiri aku tuh soal A, aku B, soal samping lagi A lagi gitu. Jadi jangan pikir contek-contek gitu guys, aduh capek banget. Jangan mikir aku bisa nyontek nggak ya kak, bisa nyontek nggak ya kak. Aduh please usahakan dengan diri kalian sendiri, kemampuan diri kalian sendiri. Karena gini, dalam waktu dikasih tuh cuma 30 menit, soalnya 25 menit. Tapi yang paling bikin susahnya itu adalah kita itu harus
mengarsir kotaknya itu untuk jawaban itu, jadi bener-bener di shades gitu, diarsir. Nah kadang itu yang bikin kita jadi stres ya, karena biasanya malah kita tuh kayak keburu-buru, terus ada yang kurang belum diarsir gitu, jadi hati-hati juga. Nah di sini kita harus punya time management yang baik. Kalau saran dari aku, saat kalian mau ngerjain, pilih soal yang paling gampang dulu. Partnya itu ada 3. Part yang pertama itu ada reading comprehension, jadi itu bener-bener yang kayak paragraf gitu tentang Qatar gitu. Nah terus habis itu ada pertanyaannya 5. Pertanyaannya tuh mudah tapi tricky, jadi kalian harus baca pelan-pelan dulu tuh ya. Habis itu yang kedua itu tentang beruang yang akan punah gitu. Nah itu juga harus baca pelan-pelan. Nah kalau ini jawabannya bukannya setriki yang pertama, tapi ini lebih ke grammar. Gampang sih kalau buat kalian yang udah fasih grammar ya. Dan yang paling terakhir itu ketiga itu conversation antara cabin crew sama penumpang gitu. Nah kalau saran dari aku, kerjakan yang paling mudah dulu. Yang paling mudah itu adalah yang paling part terakhir, part 3 paling terakhir. Terus habis itu aku baru kerjain part 2, baru kerjain yang part yang pertama gitu. Dan habis itu, jadi waktu aku ngerjain tuh aku titik-titikin dulu, titik, terus habis itu udah selesai baru aku sheet semuanya gitu. Nah jadi di sini harus belajar untuk caranya mengolah pengetahuan kalian tentang English lebih dalam. Jadi kalau ada yang bilang grammar tuh nggak penting, ya gimana caranya pass ini gitu ya kan. Dan seintens itu karena cuma 30 menit nggak berasa gitu saat kita lagi fokus gitu. Aku sendiri sering ya ngerjain tugas-tugas, sering ngerjain latihan, sampai sekarang aku sering ngerjain soal-soal bahasa Inggris gitu. Tapi kalau dengan waktu 30 menit dan kita tuh pengen banget job ini, kita bakalan lebih terasa kayak aduh capek banget ya ngerjainnya gitu. Jadi coba kalian bikin time management yang baik, insya Allah lolos. Nah di situ akhirnya diumumin, disebutin nama-nama yang number ini kalian akan disebutin. Nah kalau misalnya kalian lolos, kalian akan dipanggil dan stay di dalam ruangan itu. Alhamdulillahnya kebetulan aku lolos di English test itu, dan akhirnya aku suruh nunggu lagi. Jadi sisa 48 orang aja dari sekian banyak itu, jadi 48 orang. Nah 48 orang ini yang akan dipanggil untuk one on one interview, sekaligus juga armbridge lagi. Jadi kalau di day one ada yang bilang sama aku, Kak ada yang disuruh armbridge, ada yang enggak fair banget ya. Tapi pas di day 2 ini sudah pasti armbridge-nya juga dites. Jadi kalaupun kalian lolos nggak suruh armbridge di day 1, tapi kalian nggak mampu untuk sampai ke 212 cm itu di day 2, kalian juga akan dieliminasi. Ya gitu. Jadi setelah armbridge itu baru kalian disuruh duduk terus disuruh mengambil kertasnya kecil, bacain apa yang tertulis di kertas itu, terus disuruh jawab. Jadi kalau aku dapetnya what is the best part and worst part about getting older. Nah ini emang sih kalau kita lagi relax ini kita langsung bisa mikir kan apa best partnya jadi tua sama worst partnya gitu. Tapi pas lagi di situ ternyata aku juga blank juga tuh. Nah setelah pertanyaan itu juga ditanyain ada yang mau kamu declare dari scars kamu. Aku declare scars aku seperti biasa. Di sini aku ada bekas cacar. Waktu di Emirates ini nggak masalah sama sekali. Jadi di Emirates rekruternya bilang, nah it's totally fine, you can cover it with your makeup gitu. Kalau yang di Emirates, kalau yang di Qatar ini dia bilang gini sih pas aku bilang ini aku ada scars ini. So what is the reason of your scar gitu kan. Terus aku bilang because of chickenpox when I was little, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang ada luka operasi di perut gitu, sama lah seperti waktu di Emirates aku bilang juga gitu. Sebenarnya banyak yang bilang sama aku yang nggak usah di-declare gitu ya kan, karena kan nggak kelihatan gitu ada di perut gitu. Tapi aku mikirnya gini, kalau aku nggak declare di sini, ketahu-tahu di Doha aku diperiksa ternyata aku nggak fit to fly karena aku pernah operasi dan lain sebagainya, nanti malah jadi masalah di sana gitu kan. Aku orangnya lebih baik ceritain aja apakah seperti apa diri aku di awal. Kalau menurut mereka aku nggak qualified ya nggak apa-apa gitu. Jadi aku bisa
dapat rejectionnya lebih easy gitu karena masih di Indonesia. Jadi ya oke gitu. Jadi aku ceritain aja semuanya, aku punya scars ini terus ini di perut gitu. Jadi udah aku ceritain, terus aku udah jawab pertanyaan itu. Memang sih, tapi kalau aku sendiri bisa reflect diri sendiri, jujur aja aku nggak ngasih 100% aku waktu aku ngejawab pertanyaan itu gitu. Kayak aku agak sedikit nervous, gelagapan lagi, dan itu udah capek banget ya menurut aku. Setelah English test, abis itu nunggu lagi 20 orang sebelum aku, terus baru aku. Jadi kita udah nunggu tuh berdiri gitu di depan ruangannya. Jadi mungkin itu pengaruh juga, aku nggak tahu ya. Intinya pokoknya aku nggak ngerasa aku memberikan performance aku yang terbaik di saat scar declaration itu. Jadi kalau ada yang bilang aku di reject karena scars, aku di reject karena jawaban aku, itu sebenarnya nggak pernah di disclose sama Qatar timnya. Mereka nggak akan bilang, Yunda kamu rejected sama kita karena kamu punya scars, Yunda kamu rejected sama kita karena kamu tuh nggak jawab dengan baik gitu ya. Mereka nggak akan pernah ngasih tahu apapun alasan mereka tuh nge-reject kita saat itu gitu. Dan ya jadi memang pas sampai di saat itu akhirnya dipanggil nama-nama yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya, dan aku disitu nggak lolos. Ya nggak apa-apa, yang penting aku udah ngasih penjelasan tentang diri aku sejujur-jujurnya, aku nggak bohong sama sekali. Dan juga aku kalau aku koreksi sendiri, mestinya aku bisa jawab lebih baik lagi daripada jawaban aku sebelumnya gitu. Dan tapi aku seneng banget karena banyak teman-teman yang lolos dan aku kenal juga gitu. Jadi sampai sekarang mereka tetap kasih tahu aku apa yang terjadi selanjutnya. Dan di day 3 itu, kalau kamu lolos sampai day 3, nanti kalian akan masuk ke final interview. Nah, final interviewnya itu kalau dari cerita teman-teman yang pass ke final interview, sekitar 10-15 menit pertanyaan tentang professional history kamu, gimana kamu dulu pernah kerja, terus juga ada pertanyaan yang banyak banget dan yang pasti sedikit intens karena di situ kalian akan langsung ngobrol sama recruiter gitu. Oke guys, jadi ini kenapa aku pengen banget bikin konten ini, karena aku ngerasa pengalaman aku semoga bisa menjadi pelajaran buat kalian ke depannya untuk persiapan. Apalagi sebentar lagi akan ada rekrutmen Qatar Airways di Bali gitu ya. Jadi pesan aku udah pasti, first impression itu sangat penting sekali. Jadi jangan ada malu-malu, jangan ada apa. Seberapa mau kamu dengan pekerjaan ini, kalau misalnya kamu malu-malu ya nanti akibatnya takutnya kamu nggak terpilih dan kecewa ya kan. Jadi kasih all out performance kamu dengan sebaik-baiknya supaya mereka tuh impress ngeliat kamu dan juga mereka inget dengan kamu gitu ya. Yang kedua, jangan lupa perhatiin grammar, kayak preposition itu penting. Kamu misalnya on, in, at, itu kamu harus tahu perbedaannya. Itu ditanya ini di part yang kedua. Terus yang ketiga, conversation antara cabin crew. Jadi istilah-istilah yang kita pakai sehari-hari saat jadi cabin crew itu bisa kamu cari-cari juga ya gitu. Itu gampang banget buat aku karena aku sehari-hari dulu aku kerjanya kayak gitu, conversation sama penumpang. Jadi itu menurut aku yang paling gampang, part 3. Terus yang part yang pertama ini kamu baca buku, novel atau news koran atau berita, pokoknya kamu baca terus kamu coba menelaah tentang paragraf itu, ini maksudnya apa gitu. Jadi jangan terpaku bacaannya seperti itu, jawabannya seperti itu, karena di passage yang di Qatar Airways itu yang bagian pertama itu tuh agak tricky-nya karena apa yang tertulis di situ belum tentu sesuai dengan jawabannya gitu. Jadi harus agak tricky ya, agak mikir pokoknya. Ya namanya juga tes kan, nggak mungkin mudah gitu ya. Kalau aku bisa compare antara Emirates sama Qatar, yang ini lebih intens. Kalau waktu Emirates itu karena mungkin cuma disilang-silang aja, nggak pakai di arsir, jadi kita bisa manage waktu lebih gampang. Tapi kalau yang Qatar ini ternyata karena kita harus pakai arsir itu ya, jadi harus waktu kamu, time management kamu di sini benar-benar diuji gitu. Oke deh, semoga ini membantu dan jangan lupa untuk subscribe dan like juga video ini supaya aku bisa semangat untuk bikin konten-konten berikutnya. Jadi tujuannya bikin konten ini semoga bisa membantu semuanya, dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan tinggalin di comment section di bawah ini atau langsung ke DM di Instagram aku. Oke, jangan lupa follow Cabin Crew Class dan juga Yunda Fitriasa. Bye bye.